Pernahkah kamu merasa tidak berguna? Apapun yang kamu lakukan dalam hidup kamu nggak pernah berharga. Bahkan sampai umurmu sekarang, kamu belum ada pencapaian apa-apa dalam hidupmu. Bahkan kamu merasa seperti nggak ada artinya dalam hidup ini. Kamu perlu banget nonton video ini sampai selesai. Di sini kita akan belajar membuka hati dan pikiran tentang apa yang bikin kamu merasa nggak berharga atau nggak berguna dalam hidup ini. Firstly, kita akan lakukan tes sederhana tentang level penghargaan diri kamu. Dan tes ini sudah dilakukan oleh positivepsychology.com. Saya akan sebutkan 10 pertanyaan, tugas kamu menjawab selalu, kadang-kadang, atau hampir tidak pernah. Let's start. Yang pertama, perasaan kamu mudah tersinggung atau terluka? Kedua, kamu merasa sedih jika orang lain mengkritik kamu, meskipun hal itu untuk kebaikan dirimu sendiri. Tiga, kamu merasa marah pada diri sendiri untuk kesalahan kecil, meskipun sekedar bersikap atau berkata jujur. 4. Kamu mengutamakan pendapat orang lain daripada membuat keputusanmu sendiri tentang apa yang seharusnya kamu lakukan. 5. Kamu selalu mengikuti keinginan orang lain, meskipun saat kamu nggak sepenuhnya setuju. 6. Kamu merasa nggak nyaman saat menerima pujian. 7. Kamu nggak merasa semangat atau in good feeling. 8. Kamu terbiasa untuk mengkritik atau berkata negatif terhadap diri sendiri. 9. Saat melihat diri di cermin, kamu merasa nggak suka dengan penampilan kamu dan bahkan kamu merasa nggak menarik. 10. Kamu selalu meminta maaf dalam semua hal, meskipun kesalahan itu tidak kamu lakukan. Sekarang hitung jawaban kamu. Kalau jawaban kamu 60% hampir tidak pernah, penghargaan diri kamu cukup bagus. Tapi kalau jawaban kamu 60% kadang-kadang, penghargaan diri kamu kemungkinan masih labil. Video ini akan ngebantu kamu untuk membuat kamu feel better. Kalau jawaban kamu 60% selalu, berarti kamu memiliki penghargaan diri yang sangat rendah dan video ini wajib banget buat kamu. Kamu pernah nggak mendengarkan tentang Abraham Maslow? Seorang psikologis di abad 20-an. Dalam proses memiliki perasaan menjadi berharga, seseorang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, Maslow itu sudah bantuin kita buat menyederhanakan kebutuhan manusia menjadi 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan paling dasar adalah kebutuhan fisik, seperti makan, minum, tempat tinggal. Dan dari mana sumbernya? Yang pasti dari pendapatan atau pekerjaan kamu. Jadi kalau ada yang bilang saat hidupmu merasa nggak berguna, solusinya adalah mencari pasangan untuk melengkapi itu. Itu bukan solusi yang tepat. Yang perlu kamu lakuin adalah menyadari dan menganalisa diri apakah kebutuhan dasar kamu sudah terpenuhi. Kalau belum terpenuhi gimana? Maka temukan solusi sesuai kebutuhan kamu. Kalau kamu ngerasa nggak berharga karena karirmu belum stabil, gaji pas-pasan, rumah masih ngontrak, atau hal lain yang masih dalam kebutuhan fisik, temukan solusi sesuai kebutuhan fisik itu.
Misal, cari kerja sampingan kek, investasikan penghasilan pas-pasan kamu di otak terlebih dahulu agar kamu punya modal ilmu buat nambah penghasilan. Atau solusi lain sesuai kebutuhan fisik. Dari pyramid yang dibuat oleh Maslow, kamu baru bisa mikirin kebutuhan di atasnya. Kalau kebutuhan di bawahnya udah stabil dan dipenuhi dengan baik. So, penting banget buat kamu, kalau kamu lagi ribet sama kebutuhan dasar dan ada teman kamu yang nyaranin nyari pasangan atau nikat aja, saya sarankan belajar lagi deh dari Maslow, karena itu bukan solusi. Malah kamu nambah ribet, karena menghidupi satu pasangan lagi itu berarti beban biaya hidup 2 orang. Sedangkan kamu sendiri aja belum stabil sama diri kamu. Nah, buat kamu yang lagi berjuang memenuhi kebutuhan dasar tadi, ada 4 hal yang penting banget buat kamu ingat dan lakuin. Yang pertama adalah self-awareness. Self-awareness di sini bukan berarti kamu melek dengan sadar, nggak sedang tidur atau pingsan. Bukan itu ya. Kamu sebetulnya sadar dengan apa yang ada di dalam diri kamu secara fisik dan psikologis. Buang jauh self-labeling secara positif atau negatif. Misalkan badanku gendut lah, kulitku gelap lah, rambutku kayak singa lah, gua pendek lah, cantik banget hasil perawatan lah, atau label lain yang kamu lihat dalam diri kamu. Yang perlu kamu lakuin adalah sadari aja segala hal keunggulan dan kelemahan diri kamu. Terimalah diri kamu apa adanya. No excuse, no reason, no label, no judgment. Yang kedua adalah self-acceptance. Setelah kamu menyadari sepenuhnya segala hal dari diri kamu, mau positif atau negatif kayak, the next step adalah acceptance. Penting buat kamu menerima segala keunggulan dan kelemahan kamu. Sekali lagi, no excuse, no reason, no judgment. Terima saja kalau itu semua adalah sebagai manusia yang utuh. Nah, yang ketiga adalah self-love. Setelah kamu menerima diri kamu sebagai manusia yang utuh dengan keunggulan dan kelemahan, penting banget loh buat kamu untuk belajar mengapresiasi diri sendiri. Termasuk segala proses yang sudah kamu jalani hingga titik ini. Coba deh untuk berterima kasih pada diri sendiri karena udah bertahan dan berjuang hingga sekarang juga. Juga sekarang meminta maaf pada diri sendiri karena setelah perjuangan panjang itu masih aja ngerasa diri gak berguna. Kamu bisa lakuin ini sedang me time sambil menepuk lembut dada sebelah kiri ke area jantung buat bilang thank you. Dan sorry pada diri sendiri, minta maaf deh pada dirimu sendiri. Sometimes kamu merasa nggak berguna karena fisik dan psikologis kamu nggak sejalan. Fisik kamu masih mampu untuk lakukan hal lebih, tapi psikologis kamu nggak agak membatasi karena berbagai mental block, alasan, atau self-labeling yang mungkin nggak sadar kamu harus sering lakuin. So, tunjukkan self-love dengan mulai kerjasama yang baik antara fisik dan psikologis. Dan yang keempat, self-worth. Ini penting banget. Setelah kamu menjalani ketiga proses sebelumnya, baik dari self-awareness, self-acceptance, dan self-love, kamu harus tahu ini self-worth. Kamu harus mulai berlatih untuk lebih menghargai diri sendiri. Proses menghargai diri adalah proses umur hidup ya. Jadi nggak pernah ada target kapan kamu mampu menghargai diri dengan lebih baik. Makanya saya sering bilang, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Kenapa afirmasi itu saya lakukan berulang-ulang? Karena kamu harus mencintai diri kamu sebelum kamu mencintai orang lain. Kapan kamu menjadi manusia yang berguna atau berharga? Gak ada standar untuk itu semua. Standarnya adalah kamu sendiri. Seberapa konsisten dan komitmen kamu menjalani 4 tahap ini, maka kamu akan semakin ngerasa berguna dan berharga. So, mulai detik ini juga share pengalaman kamu yang sudah praktekin ini. Oke, kasih insight yang lain. Sukses selalu untuk Anda. Salam hebat luar biasa.